saya Andi. Perkenalkan, nama saya Yusniati Nurul Bali dengan NIM 2214112. Perkenalkan, nama saya Wirani Patabang, NIM 2214112. Ciri khas industri dan praktik terbaik. Berikut ada 4 pola dasar industri besar. Yang pertama, pola gagang pintu. Pada pola gagang pintu, pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu meneliti dan mengevaluasi opsi. Karena titik harganya relatif rendah, pelanggan merasa tidak perlu belajar lebih banyak tentang merek pesaing. Pemilihannya biasanya sering dilakukan dan merupakan kebiasaan. Karenanya, pelanggan sudah memiliki ekspektasi dan preferensi terkait merek tertentu dari pengalaman masa lalu. 3. Pola ikan mas. Dalam kategori ikan mas, pelanggan biasanya mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan merek yang akan mereka pilih. Pelanggan sering merasa perlu mengajukan pertanyaan, mempertimbangkan pendapat dari pihak ketiga, dan melakukan beberapa interaksi dengan merek yang bersaing sebelum membuat keputusan pembelian mereka. 3. Yang ketiga, pola terompet. Dalam kategori terompet, pelanggan sangat terlibat dalam keputusan pembelian. Akan tetapi, proses evaluasi mereka relatif mudah karena sebagian besar merek dalam kategori terompet sudah mempunyai reputasi yang kuat dan khusus untuk kualitas. 3. Pengaitan dengan kualitas biasanya terbentuk selama jangka waktu panjang melalui kabar dari mulut ke mulut. Yang keempat, pola corong. Dalam kategori corong, sebagian pembeli direncanakan dengan baik dan pelanggan sangat terlibat dalam keputusan pembelian. Justru ini adalah satu-satunya pola di mana pelanggan menyusuri setiap tahap jalur pelanggan dalam perjalanan menuju pembelian dan penganjuran. Mereka mengajukan pertanyaan tentang merek yang mereka sukai dan akhirnya membeli mereknya bila mereka suka pada apa yang mereka dengar dalam percakapan. Mereka menganjurkan hanya bila pernah merasakan sendiri produknya. Yang kelima, pola dasi kupu-kupu. Pola dasi kupu-kupu mencerminkan ciri kunci sebuah merek yang sempurna. Dalam kategori dasi kupu-kupu, setiap orang yang menyadari keberadaan sebuah merek bersedia merekomendasikan mereknya karena reputasinya yang sangat baik. Tidak semua orang tertarik pada merek merasa perlu meneliti sebuah lebih jauh, mencerminkan pemosisian yang jelas dan level keingintahuan yang tepat. 4 praktik pemasar terbaik. Yang pertama, layanan. Pemasar bisa mendapatkan pola industri dari statistik bar. Dengan melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan, maka pelanggan akan merasa puas. Yang kedua, pencitraan merek. Semakin parnya tinggi, semakin mudah barang terjual, sedangkan semakin barnya tinggi, semakin banyak yang merekomendasikan merek itu di pasar. Artinya, reputasi suatu merek itu menjadi sangat bagus. Di sini saya akan melanjutkan 4 praktik pemasaran terbaik, yaitu yang ketiga, saluran faktor kesuksesan. Kunci adalah manajemen saluran dan mendorong pelanggan untuk membeli. Dan yang keempat adalah saluran faktor kesuksesan. Kunci berikutnya adalah manajemen tenaga penjualan dengan mengelola tenaga penjualan produktif dan mendorong kegiatan penjualan yang tepat. Terima kasih.